Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang nilai dan norma sosial. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu pengertiannya ya. Nilai sosial adalah konsep atau prinsip yang dianggap baik, benar, dan penting dalam kehidupan masyarakat. Nilai sosial menjadi pedoman bagi individu dalam berperilaku dan berinteraksi dengan orang lain. Contoh nilai sosial meliputi kejujuran, gotong royong, dan rasa hormat terhadap orang tua. Nilai sosial memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama, dihasilkan dari proses interaksi sosial. Kedua, hasil dari proses pembelajaran. Ketiga, beraneka ragam. Keempat, diwariskan. Kelima, bersifat tidak statis. Dan yang keenam atau yang terakhir, yaitu mengikat individu atau kelompok masyarakat. Nah, sekarang adalah ciri yang pertama, yaitu dihasilkan dari proses interaksi sosial. Ciri yang pertama dari nilai sosial adalah berasal atau hasil dari proses interaksi sosial. Ketika seseorang sedang berkomunikasi dengan orang lain, maka nilai sosial akan bisa terbentuk secara alami maupun dibentuk dengan sengaja. Berikutnya adalah ciri yang kedua, yakni hasil dari proses pembelajaran. Nilai sosial bisa terbentuk dari hasil pembelajaran. Seseorang bisa belajar untuk mengetahui batas tindakan dan ucapan saat bersosialisasi dengan praktek secara langsung. Selanjutnya adalah ciri yang ketiga, yaitu beraneka ragam. Nilai sosial dianut dan dibentuk oleh suatu kelompok masyarakat, maka dari itu bisa saja nilai sosial dari satu kelompok dengan kelompok lainnya akan berbeda. Ciri berikutnya adalah diwariskan. Salah satu ciri yang dimiliki oleh nilai sosial adalah diwariskan secara alami serta secara turun-menurun. Seseorang yang lahir dan tumbuh besar di sebuah kelompok masyarakat akan secara otomatis mengikuti nilai sosial yang sudah terbentuk dari generasi sebelumnya. Selanjutnya yaitu bersifat tidak statis. Berikutnya, nilai sosial memiliki sifat tidak statis yang artinya akan terus berkembang. Sebagai contohnya adalah suatu tindakan dan ucapan. Jika dahulu dianggap biasa, bisa jadi ucapan dan suatu tindakan untuk saat ini akan dianggap menghina maupun menyakiti perasaan orang lain. Nah, ciri yang terakhir adalah mengikuti individu atau kelompok masyarakat. Ciri yang selanjutnya adalah norma sosial akan memiliki sifat mengikat individu atau suatu kelompok masyarakat, serta ada kewajiban dan kebutuhan untuk selalu dipatuhi dan juga menerapkannya. Hal ini bisa terbentuk secara alami dan tanpa disadari sebelumnya, meskipun nilai sosial tersebut tidak tertulis sekalipun. Selanjutnya adalah klasifikasi nilai sosial. Nilai sosial terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan sifatnya dan berdasarkan pendapat Profesor Noto Negoro. A. Nilai mendarah daging. Nilai yang sudah menjadi kebiasaan dan bagian dari kepribadian seseorang, sehingga dilakukan secara otomatis tanpa berpikir lagi. Contohnya, 1. Seorang anak secara refleks mengucapkan salam ketika bertemu orang yang lebih tua. 2. Seseorang yang selalu menolong tanpa pamrih karena sudah terbiasa sejak kecil. B. Nilai dominan. Nilai yang dianggap lebih penting dibanding nilai lainnya oleh masyarakat, sehingga lebih diutamakan dalam kehidupan sosial. Contohnya, 1. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi kejujuran, seseorang yang jujur lebih dihargai dibanding yang cerdas tetapi tidak jujur. 2. Di lingkungan militer, disiplin menjadi nilai utama yang lebih diutamakan daripada kebebasan individu. Nah, kedua adalah berdasarkan pendapat Profesor Noto Negoro. A. Nilai material. Nilai yang berguna bagi kehidupan fisik manusia biasanya berhubungan dengan kebutuhan materi atau benda. Contoh, 1. Makanan dan minuman yang bergizi untuk menjaga kesehatan. 2. Uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya, B. Nilai vital. Nilai yang berguna bagi manusia untuk melakukan aktivitas dan mencapai tujuan hidup. Contohnya, 1. Alat transportasi yang membantu manusia dalam bepergian. 2.
pakaian yang digunakan untuk melindungi tubuh. Lanjut, C. Nilai rohani. Nilai yang berkaitan dengan kebutuhan jiwa dan batin manusia terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, nilai kebenaran berdasarkan akal. Contohnya, ilmuwan yang meneliti sesuatu berdasarkan fakta dan logika. Yang kedua, nilai keindahan berdasarkan rasa atau estetika. Contoh, seniman yang menciptakan lukisan indah. 3. Nilai moral atau kebaikan berdasarkan kehendak. Contohnya, seseorang yang membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan. 4. Nilai religius berdasarkan keyakinan kepada Tuhan. Contohnya, umat yang beragama yang menjalankan ibadah sesuai ajarannya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang norma sosial. Norma sosial adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat berdasarkan nilai-nilai yang dianut. Norma ini berfungsi untuk menciptakan keteraturan sosial dan mencegah terjadinya konflik. Contoh norma sosial adalah aturan berpakaian sopan di tempat umum dan kewajiban menaati peraturan lalu lintas. Adapun beberapa ciri-ciri norma sosial terbagi menjadi 5, yaitu tertulis ataupun tidak. Tertulis, teman-teman, norma sosial ada yang tertulis dan ada juga tidak tertulis. Contohnya, aturan lalu lintas yang mengharuskan kita menggunakan helm saat berkendara. Itu norma tertulis karena ada di dalam undang-undang. Sementara, kebiasaan memberikan salim kepada orang yang lebih tua, itu norma tidak tertulis. Yang kedua, merupakan hasil. Kesepakatan norma sosial juga lahir dari kesepakatan bersama. Misalnya di sekolah, ada aturan berpakaian yang harus dipatuhi oleh semua siswa. Aturan ini dibuat melalui kesepakatan antara pihak sekolah, siswa, dan orang tua agar lingkungan belajar tetap tertib. Yang ketiga, ditaati bersama. Norma sosial berlaku untuk semua orang. Contoh yang paling mudah kita temui adalah budaya mengantri di kasir supermarket. Jika semua orang mengikuti aturan ini, maka tidak akan ada kekacauan dan semuanya bisa terlayani dengan adil. Yang keempat, terdapat sanksi. Jika norma dilanggar, pasti ada konsekuensinya. Contohnya, jika kita menerobos lampu merah saat berkendara, kita bisa kena tilang dan harus membayar denda. Sanksi ini diberikan agar masyarakat tetap disiplin. Dan yang terakhir adalah bisa berubah. Norma sosial tidak selalu tetap, bisa berubah sesuai perkembangan zaman. Misalnya, dulu perempuan di beberapa budaya tidak diperbolehkan bekerja di sektor tertentu, tetapi sekarang banyak perempuan yang sukses di berbagai bidang, bahkan menjadi pemimpin. Nah, norma sosial juga terdapat klasifikasinya. Berdasarkan sifatnya, norma sosial terbagi menjadi 2, yaitu formal dan non-formal. 1. Non-formal. Non-formal adalah norma yang dibuat oleh lembaga resmi dan memiliki aturan tertulis yang bersifat mengikat. Norma ini biasanya disertai dengan sanksi yang jelas jika dilanggar. Contohnya adalah undang-undang. Yang kedua, non-formal. Non-formal adalah norma yang tidak tertulis tetapi tetap diakui dan ditaati oleh masyarakat. Biasanya, norma ini berkembang secara turun-temurun dan bersifat fleksibel. Contohnya budaya sopan santun dan aturan dalam keluarga. Selanjutnya adalah norma berdasarkan sumbernya dibagi menjadi 4. Yang pertama, norma agama. Yang kedua, norma kesusilaan. Yang ketiga, norma kesompanan. Dan yang terakhir adalah norma hukum. Norma agama. Norma agama adalah rangkaian kaidah dan petunjuk hidup yang harus diterima manusia, bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa dan tertulis di dalam kitab suci masing-masing agama dan kepercayaan. Sanksi yang akan diterima ketika seseorang melanggar norma agama adalah mendapatkan dosa. Berikut adalah contoh norma agama. Yang pertama, beribadah sesuai dengan agama yang dipercayai, tidak mengambil barang milik orang lain, dan bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Selanjutnya ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan yang bersumber dari suara hati masing-masing orang yang dipercaya sebagai pedoman hidup. Seseorang yang melanggar norma kesusilaan akan mendapatkan sanksi berupa perasaan bersalah, malu, takut, dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan. Contoh norma kesusilaan, selalu berbuat jujur dalam setiap perkataan dan perbuatan. Salah satunya,
Lembaga resmi negara yaitu KPK yang memiliki jargon berani jujur hebat, memiliki tugas dan kewenangan untuk memberantas korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan, bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lain. Selanjutnya ada norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan hidup yang timbul dan terpelihara dari masyarakat dalam suatu kelompok sebagai pedoman dalam pergaulan dengan sesamanya. Istilah lain dari norma kesopanan adalah tata krama atau etika. Pelanggar norma kesopanan akan mendapatkan sanksi sosial, seperti dikucilkan, dicemooh, atau ditegur oleh masyarakat. Ini adalah contoh norma kesopanan, seperti selama perayaan Nyepi tidak ada aktivitas masyarakat dan alat elektronik dimatikan untuk menghormati masyarakat Bali. Nah, yang terakhir ada norma hukum. Norma hukum adalah pedoman masyarakat yang dibuat oleh lembaga berwenang, sifatnya mengikat dan memaksa semua anggota masyarakat. Sanksi pelanggar norma hukum berupa hukuman pokok seperti kurungan penjara dan hukum mati, serta ada juga hukuman tambahan seperti denda, penyitaan barang tertentu, dan perampasan hak. Contoh norma hukum. Anak di bawah umur yang mengendarai sepeda motor tanpa SIM dikenakan pasal 281 UU Lalu Lintas dan angkutan jalan dengan sanksi pidana, penjara 4 bulan atau denda sebesar Rp100.000. Jadi teman-teman, peraturan atau norma itu harus kita patuhi agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Sekarang coba perhatikan video berikut ya. Oke, mungkin beberapa dari kalian melakukan hal ini, yaitu membuang sampah sembarangan, di mana itu dapat mencemari lingkungan. Contoh pertama, buang sampah ke selokan. Banyak selokan di pinggir jalan dipenuhi oleh sampah. Padahal jika curah hujan tinggi, maka air akan naik ke permukaan, yang diakibatkan tersumbatnya selokan oleh sampah, di mana itu menyebabkan banjir. Tapi sayang, walaupun orang-orang sudah tahu, tapi masih sering dilakukan.